mengharapkan negara. Kalau kita posisinya ada dalam negara dan juga mengakui negara, bahkan saya sedikitnya ada orang itu di sebelah kidul gitu ya, di paling kidul ada oknum yang bertanya kepada masyarakat yang awam, yaitu pertanyaannya sederhana. Dengan dia itu dalilnya yang pertama adalah bagusan mana Al-Quran dengan Pancasila. Ini pertanyaannya yang hebat. Kalau kita tidak ada dasar, nanti akan menjawab bagaimana? Nah, saya akan tanya dengan anak-anak muda ataupun kaum-kaum muda ataupun sahabat-sahabat muda yang ada di sini. Saya akan tanya, kalau ada salah seorang yang datang sama Anda, sama sahabat, nanti bertanya dan lontaran pertanyaannya seperti itu, bagusan mana Al-Quran dengan Pancasila? Coba kalau kita jawab, bagusan mana? Kalau orang yang cinta agama sudah jelas terbersit dalam pikirannya bahwa itu bagusan Al-Quran jawabannya. Sehingga ketika kita menjawab bagusan Al-Quran, memang nggak salah, itu betul. Tetapi bagi mereka itu akan nanti menjadikan sebuah menjadikan sebuah senjata untuk nanti ketika Al-Quran diangkat dan Pancasila itu tidak adakan. Artinya tidak mengakui terhadap Pancasila. Kalau kita orang Indonesia, maaf, di sini kita itu sebagai penduduk Indonesia bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Artinya negaranya bukan negara Islam. Nah, misalnya begini, gimana Pak kalau ada istilah ataupun ada dalam Al-Quran yaitu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Betul kan? Betul. Tetapi konteks dari kafah tersebut bukan berarti Indonesia ditidakadakan, NKRI ditidakadakan, Pancasila ditidakadakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu ditidakadakan. Tidak seperti itu. Artinya kita bersama-sama dengan Pancasila. Karena mau tidak mau, kalau kita berbicara masalah sejarah, makanya ada pepatah mengatakan, orang tua mengatakan, kita itu harus tahu sejarah biar tidak tolol. Jadi lamun terang sejarah mah sekedik kesebutnya nyalahkeun buku sepuh mah pengalaman anak tos jero. Sok sanaos contohna upami ilmu makan variasinya. Kadang-kadang ilmu mah sepuh biasa eleh kurang kali alim dina ilmu. Tapi berbicara masalah pengalaman itu tidak akan terkalahkan. Yang namanya usia itu pasti berdampak terhadap pengalaman. Maka dengan tadi pertanyaan, jawabannya kita adalah bagusan Al-Quran, betul. Tetapi kalau boleh dijawab itu adalah bagus Al-Quran, tetapi Pancasila pun adalah dari Al-Quran. Betulkah dari Al-Quran? Betul, kita survei. Dulu ketika Jepang menjajah ke Indonesia pada 1944 dan kebetulan kalah. Setelah kalah di 1945 baru Indonesia itu merdeka. Setelah merdeka, Indonesia itu mau dikasih piagam penghargaan yang disebut dengan piagam penghargaan Madinah yang bertuliskan beribadah sesuai dengan syariat Islam. Ternyata orang Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, semua itu mereka adalah menolak karena beraku abdikan api mah Hindu, abdikan Buddha, Katolik, Protestan cek manehana namanya kudu sholat, beribadah sesuai syariat Islam tidak bisa. Akhirnya dirampungkan dan ternyata hasil kesepakatan para ulama, hasil Bathul Masail, yaitu dulu dihadiri oleh kiai-kiai dari NU yang terbanyak dan juga semua dari Muhammadiyah, dari Gratis dan lain sebagainya itu ada. Tetapi di sana bisa disimpulkan bahwa yang dijadikan untuk dasar hukum di negara Pancasila ataupun di Indonesia adalah Pancasila yang 5. Makanya orang baik sepuh ataupun muda ataupun mudi ataupun termasuk kurang kali alit